dikasih Tuhan Yesus. Hai Kak Durma. Hai Kak Dewi. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga. Wah, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama-sama dengan adik-adik sekalian. Pasti nih adik-adik kabarnya sudah tentu dan sudah pasti dahsyat dan luar biasa baik Kak Durma. Pasti Kak Dewi. Nah, adik-adik yang di rumah, Kak Dewi. Iya Kak Durman. Kak Durman punya pertanyaan nih buat adik-adik. Apa itu? Siapa di antara adik-adik yang di sekolah menjadi seorang murid? Pastinya semua adik-adik adalah murid Kak Durman. Iya ya. Iya, sebagai murid tentunya nih adik-adik pasti sudah tahu nih apa saja yang dilakukan oleh seorang murid. Belajar, Kak. Benar sekali Andrew. Lalu apalagi ya selain belajar? Apa ya, Kak? Nah, adik-adik yang di rumah sama Hendro, sebelum lebih lanjut lagi nih cerita firman Tuhan hari ini, yuk adik-adik kita mulai ibadah kita dengan kita bersatu dalam berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat Tuhan yang sudah kami lewati hari demi hari, minggu demi minggu, dan hari ini Tuhan kami hadir di kaki Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Biarlah pujian kami, tarian kami, doa kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di saat kami beribadah, di saat kami bernyanyi, di saat kami memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memberikan kami sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, kita mau belajar taat sama Tuhan Yesus adik-adik. Kemanapun Tuhan suruh kita berjalan bersama-sama Tuhan. Come follow me, come follow me, come follow me, come follow me, come follow me. Come follow me, come follow me, come follow me. Where Jesus leads, oh I will go. Where Jesus says, oh I will do. Where Jesus leads, oh I will do. Where Jesus says, oh I will hear. Where we go, and Jesus says, come follow me, 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 come follow me. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita buat firman Tuhan adik-adik. Kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kau jamah setiap kami Tuhan, agar kami taat di hadapan-Mu. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang
Adik-adik, ambil Alkitabmu, siapkan hatimu, bahkan pikiranmu, fokus ya. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus untuk menolong setiap murid-murid melakukan amanat agung Tuhan Yesus untuk apa, Kak Durman? Apa ya? Untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus sangat taat nih adik-adik untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus telah pesankan. Sehingga ada sekitar 3.000 orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat dan memberi dirinya untuk apa ya Kak Debi? Dibaptis. Dibaptis, Kak Karena mendengar kesaksian dari murid-murid Tuhan Yesus. Wah, banyak sekali. Apa yang mereka lakukan ya, Kak? Ya, Andrew. Kemudian orang-orang ini lalu bertekun di dalam persekutuan yang pastinya di rumah-rumah. Mereka mendengarkan setiap pengajaran rasul-rasul nih adik-adik. Begitulah mereka memanggil Petrus, Yohanes, dan murid-murid Tuhan Yesus yang mengajar. Nah, adik-adik makin penasaran kan? Yuk adik-adik kita lihat video berikut ini. Adik-adik, apa itu gereja? Ini adalah gereja. Dan ini adalah menara gereja. Bukan, ini bukan gereja. Mereka adalah gereja. Alkitab bilang bahwa gereja sebenarnya bukanlah sebuah gedung. Gereja yang sebenarnya adalah semua orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Faktanya, ketika gereja mula-mula dimulai, mereka tidak mempunyai sebuah gedung. Cerita gereja mula-mula ada di Kisah Para Rasul. Adik-adik, ayo kita baca ceritanya. Murid-murid bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk makan bersama disertai perjamuan kudus dan berdoa. Murid-murid sangat kagum akan keajaiban Tuhan, dan rasul-rasul itu pun mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya berkumpul bersama, mereka berbagi, dan segala kepunyaan mereka diberikan menjadi kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing secara bergantian dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Perhatikan apa yang dilakukan oleh murid-murid di gereja mula-mula ini. Alkitab mencatat mereka berkumpul secara teratur untuk mendengar para rasul mengajar tentang Yesus. Kita juga melakukan hal itu adik-adik. Mereka menghabiskan waktu bersama-sama. Kita juga melakukan hal itu. Mereka berbagi makanan dan berdoa bersama-sama. Mereka menolong satu sama lain dan bermurah hati. Mereka menyembah Tuhan bersama-sama. Kita pun melakukan hal itu semua. Tuhan terus menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sehingga gereja semakin bertumbuh. Meskipun apa yang kita baca dari Alkitab sudah terjadi sekian tahun lamanya, kejadian-kejadian yang sama masih terjadi juga hari ini di gerejanya. Kita perlu datang ke gereja karena banyak hal yang terjadi di sana. Kita menghabiskan waktu dengan teman-teman kita berbagi makanan, berdoa bersama, dan membantu satu sama lain. Juga bermurah hati satu sama lainnya. Kita perlu menyembah Tuhan bersama-sama. Yang paling penting adalah kita belajar lebih lagi tentang Tuhan Yesus sehingga bisa menceritakan ke orang lain juga. Dan Alkitab berkata, gereja akan terus bertumbuh. Karena semakin banyak orang yang akan mengenal Tuhan Yesus. Sungguh mengagumkan yang terjadi pada gereja. Kita tahu loh adik-adik, bangsa Yahudi itu suka berhemat. Nah, kenapa tuh, Kak tetapi setelah bertobat, mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi egois dan mementingkan diri sendiri. Bagi mereka, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah. Bahkan ada yang menjual harta milik mereka, Kak Debi. Iya, Kak Durman. Dan membagi-bagikannya kepada teman-teman yang memerlukan. Keren banget itu Betul, Kak Durman, Kak baik Debi. sekali mereka. Ya adik-adik, orang-orang ini kemudian menjadi murid Tuhan Yesus.
Mereka mau belajar lebih dalam tentang firman Tuhan. Bahkan mereka bergantian nih adik-adik sebagai host di rumah masing-masing dan mengadakan perjamuan kudus serta makan bersama dengan gembira dan tulus hatinya. Lalu murid-murid yang baru ini selalu melakukannya karena mereka taat kepada ajaran para rasul. Bagaimana dengan adik-adik? Aku mau taat, Kak. Tapi bagaimana caranya ya? Ya, Andrew, bagian kita adalah menerima pengajaran dari guru kita, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Sesudah menerima pengajaran, tentunya nih adik-adik, kita harus taat, menjalankan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk setiap kita semuanya. Betul sekali. Nah, adik-adik, tahu tidak arti taat itu apa? Taat itu artinya tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku, Kak. Bener sekali, Andrew. Nah, misalnya nih, sekarang ini kan sekolah masih online ya adik-adik. Dan biasanya pada setiap kali pertemuan online, guru selalu nih meminta untuk tetap menyalakan kameranya nih adik-adik. Nah, apakah Andrew mengikuti aturannya? Iya dong, Kak. Aku selalu menyalakan kameranya biar dilihat oleh guru bahwa aku patuh mengikuti peraturan. Wow, luar biasa ya Andrew ya, Kak Debbie. Iya, Kak Dora. Ya, Andrew tetap konsisten ya. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Ya, adik-adik, Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita tentunya membuat setiap kita mengalami perubahan gaya hidup. Bukan hanya berubah dari anak yang suka membangkang menjadi anak yang taat mengikuti peraturan dan penakut, menjadi berani tampil di depan kelas. Tetapi juga nih adik-adik, membuat setiap kita menjadi seorang anak yang memiliki karakter seperti Kristus dan berhasil melakukan semua yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita. Betul sekali. Roh Kudus juga akan mengajarkan kita apa yang benar dan apa yang tidak benar dalam melakukan kehendak Tuhan Yesus. Kak, apakah murid Kristus harus ke gereja? Dulu murid-murid beribadahnya di rumah-rumah. Iya, murid-murid zaman dahulu beberapa orang berkumpul di suatu rumah karena mereka dilarang membicarakan tentang Tuhan Yesus oleh imam-imam Yahudi, Kak Debbie. Iya, Kak Dulma. Sekarang kita bebas beribadah, jadi kita ke gereja deh. Iya. Namun sejak ada virus COVID-19, maka kita beribadah secara online, Kak Debbie. Ya adik-adik, tetapi tidak perlu takut dan khawatir. Oleh sebab itu, yuk adik-adik kita berdoa bersama-sama ya, agar virus COVID ini dapat teratasi, sehingga setiap kita dapat beribadah kembali bersama-sama ke gereja. Betul. Nah, hari ini kakak-kakak punya satu video lagi nih, yang menjelaskan mengapa setiap kita perlu ke gereja. Yuk adik-adik kita lihat bersama-sama. Adik-adik, kenapa kita pergi ke gereja? Kita pergi ke gereja untuk menyembah Tuhan bersama-sama dan untuk berkumpul dan bersahabat dengan orang-orang Kristen. Gereja adalah tempat spesial yang tidak diganggu oleh sibuknya kehidupan kita, di mana kita bisa berkonsentrasi untuk belajar firman-Nya dan belajar menyenangkan hati Tuhan. Mungkin adik-adik punya hobi yang sama dengan teman adik-adik. Adik-adik menyukai barang yang sama atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang sama. Gereja adalah tempat di mana adik-adik bisa menyembah Tuhan Yesus bersama-sama dalam satu gedung dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Alkitab mengajarkan pentingnya bergaul dengan sesama orang Kristen, karena kita saling membutuhkan. Galatia berkata, "Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu." Artinya, adik-adik bisa saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Kita ingin menolong teman kita yang sedang kesulitan, menolong dengan memberikan dukungan dan mengasihi dia saat menghadapi masalah. Kita diberkati ketika mempelajari firman Tuhan dengan mengajar dan belajar bersama-sama. Kita tidak perlu gedung yang mewah untuk menyembah Bapa di sorga. Banyak orang Kristen yang berkumpul di rumah mereka untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Kitab Matius berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul, disitulah Tuhan Yesus berada.
Tidak peduli di mana tempatnya kita menyembah Tuhan, kita bisa berdoa dimanapun kita berada. Kita bisa menyembah Tuhan di luar rumah sambil memandang keindahan ciptaannya, atau di dalam rumah, ataupun ketika kita dalam perjalanan. Adik-adik bisa memuji Tuhan Yesus dengan suara keras atau di dalam hatimu. Sangat baik jika kamu bisa memuji Tuhan saat bersama orang Kristen lainnya. Jadi, mengapa kita pergi ke gereja? Untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang Kristen lainnya dan mempunyai persekutuan. Tuhan selalu bersama dengan kita dimanapun kita berada. Kita harus bersyukur karena Tuhan menjaga kita. Nah, waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow, kita sudah menghafalkan ayat Ayat hafalan. Waktunya kita untuk Pertanyaan. betul. Pertanyaannya adalah, mengapa imam-imam Yahudi tidak suka dengan murid-murid Tuhan Yesus? Dan pertanyaan dari Kak Devi nih adik-adik, apa sih yang adik-adik lakukan di saat takut bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus? Apa ya kira-kira? Kirimkan setiap jawaban adik-adik ke IG DNA Kids dan WhatsApp DNA Kids. seperti biasa ya adik-adik, setiap adik-adik yang tepat jawabannya dan yang cepat mengirim jawabannya pastinya akan mendapatkan hadiah yang langsung akan dikirimkan ke rumah adik-adik. Betul sekali. Yuk adik-adik, ambil perlengkapannya. Kandungan hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Waktunya kita untuk aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu Kak Ardian yang akan memimpin aktivitas hari ini. Aktivitas hari ini adalah tema ketaatan. Siapa yang mau jadi murid yang taat? Siapkan diri kalian. Kita akan segera mulai dengan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan terlebih dahulu. Bahan kelas besar, corrugated board, Asturo warna coklat tua, hijau, dan silver. Karton tebal, lakban kertas, lem cair, cutter, lem tembak, kawat bulu, konkot coklat, origami merah, kuning, hijau, lilin malam, kacang pistachio, sumpit pensil, tutup botol, gunting, koin. Oleskan lem cair ke buffalo warna hijau, lalu tempelkan ke corrugated board. Ambil Asturo warna coklat tua, lipat jadi 2, lalu potong dengan cutter. Hati-hati dalam menggunakan cutter. Ambil lem putih, oleskan di pinggir-pinggirnya, lalu tempelkan di atas buffalo hijau. Gunting supaya tidak kepanjangan. Oleskan lem, tempelkan. Ini adalah isolasi kertas yang kita pakai supaya mudah dan tidak terlalu lengket. Ini kita membuat perempatan jalan. Ini adalah pembatas jalan. Lakban kertas ini kita gunakan untuk memisahkan jalur cepat dan jalur lambat. Gunakan lakban kertas yang tidak terlalu besar. Kira-kira kita pakai yang ukuran setengah inch. Potong kira-kira panjangnya 2 cm. Adik-adik ambil origami merah, kuning, hijau. Lalu kalian buat bulatan seperti ini menggunakan uang koin yang sudah disiapkan. Nah, jadi kita punya 3 traffic light warna merah, kuning, hijau. Ini kita tempel di tiang lampunya. Ini kap lampunya. Kita pakai Asturo warna silver. Kira-kira kap lampunya ini 2 x 10 cm. Lalu kita mau buat tiang lampunya. Kita pakai tiangnya menggunakan sumpit. Alasnya kita menggunakan lilin malam. Panaskan dan tembak. Kalau sudah, tempelkan kap lampunya. Kita ambil lem tembak, oleskan di tiang lampunya. Taruh lampu merahnya sampai ke ujung sumpit. Gunakan lilin malam sebagai alas. Kita ambil
Konkot warna coklat, buat lipatan kira-kira 3 cm. Potong pakai cutter, lalu buat 2 lagi. Ambil sumpit, kalian gulung seperti ini ya, gulung ke atas. Lalu ujungnya kasih lem. Kalian buat jadi 4 buah tiang seperti punya kakak. Nah, sudah jadi nih 4 tiangnya. Potong ujungnya. Pastikan semua tingginya sama rata ya adik-adik. Kalau sumpitnya bisa keluar, kalian keluarkan. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau ada yang lemnya lepas, kalian lem lagi ujungnya ya. Kita ambil kawat bulu. Kawat bulu yang panjang kita potong jadi 4. Kira-kira satu kawat tuh 10 cm lah. Kita buka kacang pistachio ya. Kita butuh kulitnya saja. Kalau nggak ada kacang pistachio, kalian gunakan kacang tanah saja ya adik-adik. Siapin juga kertas minyak warna kuning, lalu dibuat bulatan kecil. Jumlahnya sebanyak kulit kacangnya. Nah, ini kertas minyak yang sudah dibulat-bulatkan kecil-kecil. Cukup pakai tangan aja, kalian bulatin, tekan-tekan ya. Nah, kertas minyaknya itu dimasukkan ke dalam kulit kacang pistachio, lalu kasih lem. Kalian buat sebanyak 16. Ambil kawat bulunya, lalu ditekuk, kita panaskan lem. Buat semuanya ya sama ya. Ini kita mau buat jadi lampu hias. Kalian buat semua seperti contoh yang kakak buat ya. Nah, jadi deh, kita sudah buat lampunya nih. Sekarang kita mau pasang lampunya di tiangnya. Olesin lem di ujung tiangnya yang sudah kita buat tadi. Seperti ini ya adik-adik. Lalu ditekuk. Lalu pasang lem tembak lagi. Jadi satu tiang itu ada 4 lampu ya adik-adik. Ambil lilin malam. Lilin malamnya kalian gunakan warna gelap ya. Ini lampu hiasnya sudah kita pasang. Kita ambil origami warna coklat, lalu kita potong. Jika tak ada warna coklat, kalian bebas gunakan origami yang lainnya ya. Lalu lipat dan gulungkan. Lalu sumpitnya ditarik. Ujungnya kita kasih lem. Tekan sebentar sampai lemnya mengering. Kita buat lagi dengan cara yang sama. Kita buat kira-kira 4 buah tiang seperti ini ya. Adik-adik, untuk hiasan tambahan, adik-adik buat lagi tiang yang sudah kita buat seperti tiang lampu tadi. Kita mau kasih pohon. Kakak kesulitan menemukan pohon. Akhirnya kakak memakai pohon yang ada di sekitar rumah. Kakak menggunakan daun palem. Daun palem ini kakak potong, kakak ambil satu persatu. Ini daun palem yang sudah kakak lepaskan. Jika adik-adik tidak ada daun palem, kalian bisa menggunakan daun apa saja atau ranting pohon kecil yang ada di sekitar rumah kalian. Untuk melekatkannya, kalian gunakan lem tembak kembali. Jika kalian tidak punya lem tembak, kalian bisa pakai atau lem apa saja yang mudah kalian dapatkan. Ambil daun palem sehelai demi sehelai, lalu lekatkan. Nah, kalian buat seperti ini ya. Totalnya kita harus buat 4. Sekarang dekorasi pohonnya kita mau tempelkan di jalan raya yang kita buat ini. Biar lebih kuat, kita menggunakan lem tembak ya. Taruh lemnya dulu, rumput bagian hijau. Kita taruh pohonnya di tempat yang sudah ada lem. Diamkan sebentar, ditahan sampai lemnya ngeras. Oke, ditahan ya adik-adik. Nah, sudah hampir selesai adik-adik. Sebagai pelengkap, adik-adik bisa tambahkan mobil-mobilan kalau kalian punya ya. Ini adalah miniatur jalan raya. Semua kendaraan berhenti pada saat lampu berwarna merah dan berjalan pada saat lampu berwarna hijau. Ini bentuk ketaatan dalam berlalu lintas. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, ada proyek ketaatan yang harus
Papi Mami lakukan selama seminggu ke depan, yaitu beri tugas yang berbeda kepada anak setiap harinya. Pantau anak-anak tanpa pengetahuan mereka apa mereka sudah mengerjakan tugas yang sudah Papi Mami siapkan buat mereka. Beri reward jika mereka berhasil selama seminggu melakukan tugas yang Papi Mami berikan. Dan terus berikan dorongan atau semangat jika mereka belum melakukan sampai mereka berhasil melakukan apa yang sudah Papi Mami rencanakan untuk mereka kerjakan selama seminggu ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita juga bersukacita hari ini. Nah adik-adik, waktunya kita rindu memberi. Setiap adik-adik bisa perhatikan ya, di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi di saat adik-adik yang akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama sama papa untuk bantu scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa bersama-sama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa persembahan. Terima kasih Engkau memberkati kami dari awal ibadah sampai akhir ini. Tuhan, sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tuhan tolong agar persembahan yang kami berikan bisa berguna. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah sepanjang minggu ini. Tuhan juga tolong berkati orang tua dan anak-anak yang memberikan persembahan ini agar dia selalu disertai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, untuk menjadi murid Kristus, kita harus belajar taat sama Tuhan ya. Karena kasih Tuhan sanggup mengubahkan kita untuk menjadi anak-anak yang taat. Nyanyi ya, sama-sama ya. Lord, your love is simply amazing. Every word, every promise is true. Help me to discover my purpose. Give me a heart that follows you. All my ordinary turns extraordinary when my life is lived for you. I'll imagine with God, I can build with God. Watch me grow with God every day. As I walk with God, as I walk with God, living for God. That's what I do. 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 Everyone has a part that is special. You created us all differently. We are called to all work together as part of one big family. And the ordinary turns extraordinary when I share with those in need. I'll imagine with God, I can build with God. Watch me grow with God every day. As I walk with God, as I walk with God, living for God. That's what I do. 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 Watch the ordinary turn extraordinary when I live inside of me. I'll imagine with God, I can build with God. Watch me grow with God every day. As I walk with God, as I walk with God, living for God. I'll imagine with God, I
waktu dan kesempatan untuk ibadah online, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih sudah menjaga kami, menyembuhkan yang sakit, melegakan yang berbeban berat, memberikan pertolongan dan harapan walaupun keadaan masih pandemi. Berkatilah orang tua di wilayah Indonesia dan dunia agar diberikan kesehatan selalu, supaya diberkah rezeki yang cukup serta sukacita dalam kebahagiaan. Berkatilah pula Pak Niko dan Pak Samuel di dalam visi dan misi daripada Engkau, Tuhan. Berkatilah bangsa Indonesia dan Presiden Bapak Jokowi agar lewat pemerintah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yuk adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah Roh Kudus, damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik. Begitu juga dengan kedua orang tua adik-adik sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan amin. Wow, Kak Debbie, tidak terasa ya kita sudah selesai ibadah hari ini. Iya, hari ini Kak Debbie diberkati sekali. Betul Kak Debbie. Teman juga pastinya. Pasti Kak Debbie. Oke. Adik-adik, sampai berjumpa minggu depan ya. Happy Sunday. God bless.